Dari sejak Januari sampai sekarang musim hujan terus. Kalau namanya iklim ini, ya sebagai manusia tentu sulit untuk mengantisipasi. Jadi penyakit banyak. Iya, karena hujan kan tidak pernah kering, lembab terus. Jadi dia busuk buah, busuk batang, kan ada yang hitam-hitam itu semua. Desa Sangginora dan Desa Dewa merupakan 2 dari 41 desa yang berada pada 10 kecamatan di Lenskapuna, Kabupaten Poso. Lenskapuna dihuni sekitar 36.605 jiwa yang terdiri dari 18.709 jiwa laki-laki dan 17.896 jiwa perempuan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lenskapuna memiliki luas 87.132 hektar yang terdiri dari areal bangunan lain 22.215 hektar, hutan produksi 9.017 hektar, hutan produksi terbatas 30.803 hektar, dan hutan lindung 25.063 hektar. Deforestasi di Lenskapuna pada tahun 2000 sampai 2019 mencapai 8.607 hektar. Hal ini dipengaruhi oleh pembukaan lahan untuk pertanian masyarakat. Namun demikian, hutan alam di Lenskapuna masih tersisa 70.868 hektar atau masih 81,33% dari total luas Lenskapuna. Untuk perluasan, ya sebenarnya rencananya ada, cuman karena sudah ada batas-batas wilayah untuk hutan lindung, jadi saya tidak berani. Ya cuman kemarin katanya ada pembebasan lahan untuk hutan lindung, ada pembebasan lahan untuk bisa diolah oleh masyarakat, jadi disuruh silakan mendaftar. Kalau di Sangginora ini mumpung dalam hutannya luas, orang kadang-kadang yang laki-laki masuk hutan, cari rotan atau sengsor. Kalau alo dengan monyet ada. Tapi kalau rusa sejarahnya. Iya. Dari sejak Januari sampai sekarang musim hujan terus. Padahal hitung-hitungannya bulan 8, 9, 10 so musim panas sampai sekarang. Tapi ini dari Januari sampai sekarang tidak ada semua hujan. Jadi penyakit banyak. Iya, karena hujan kan tidak pernah kering, lembab terus. Jadi dia busuk buah, busuk batang, kan ada yang hitam-hitam itu semua. Kalau namanya iklim ini, ya sebagai manusia tentu sulit untuk mengantisipasi. Ya, salah satu cara mengantisipasi, kami carilah lahan yang miring. Misalnya kalau dia batanam jagung atau batanam kedelai, biar dia musim hujan, ya, barangkali bisa sedikit mengantisipasi dicari lahan miring. Terkecuali ada bantuan dari daerah, provinsi atau kabupaten, ini kedelai sekian, umpama cuma sekian ton, berarti cuma sekian kelompok, sisanya jagung. Ini Pak hampir rata-rata masyarakatnya kan semuanya pekebun, petani, jadi kalau tiap hari itu siang itu boleh dikata kampung ini kosong, tinggal yang ibu hamil, yang punya bayi balita dengan lansia yang
yang di kampung semua ikut ke kebun. Yang susah sekali ini perempuan. Kalau bapak-bapak cuma susah kerja, tapi kalau ibu-ibu susah kerja di kebun siang, pulang di rumah sore, pusing lagi mau bikin apa supaya ada makanan ini untuk anak-anak. Sebelum pengresmian, pengresmiannya pada tahun 40. Tapi masyarakat di sini dari tahun 37, 38, 39 sudah terdahulu dengan masyarakat sebelumnya. 38, 37, 38, 39 itu sudah berkebun di wilayah ini. Per tahunnya itu ada rapat-rapat begini, orang-orang tua dulu masih ditokoi oleh tokoh adat. Jadi tahun ini langsung diadakan dulu rapat koordinasi, kalau tahun ini kita mau berpindah ke arah mana. Dari kampung itu kalau mau ke arah barat di mananya. Dan kita mulai naik di satu perbukitan kecil, mulai Tarung Burake itu langsung tunjuk. Di bagian sini rumpun ini, yang sininya rumpun ini. Bawa serta dengan anak-anak ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bicara tentang perhutanan sosial sebagai salah satu skema program yang dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mengatasi problematika yang berkaitan dengan penyelesaian hak akses masyarakat yang telah mendiami kawasan hutan. Tujuan utama tentu adalah bagaimana mengakselerasi program ini melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, membantu stakeholder yang berkaitan dengan program ini untuk mengatasi jika ditemukan ada permasalahan-permasalahan baik administrasi maupun teknis di lapangan. Kalau bicara tentang manfaat, saya kira ini sudah cukup luar biasa, suatu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dengan pelaku utamanya itu masyarakat. Jadi di manakah lokasinya itu terutama diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk peta indikatif perhutanan sosial. Areal perhutanan sosial yang kita singkat biasa dengan PIAP. Jadi mereka sudah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memang memiliki potensi pendudukan kawasan oleh masyarakat kita. Tentu manfaat pertama bahwa masyarakat memperoleh kepastian hukum terhadap area yang dikelolanya dengan baik. Yang kedua, bahwa dari perspektif pengelolaan hutan, maka memberi akses kepada masyarakat juga memberi ruang masyarakat untuk berpartisipasi di dalam rangka pelestarian sumber daya alam ini. Manfaat yang ketiga, manfaat ekonomi, ya dengan adanya pengakuan seperti itu kepada penguasaan lahan untuk dikelola oleh masyarakat itu menimbulkan partisipasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama dalam menjaga sumber daya alam ini, ya, memanfaatkan sumber daya alam ini terutama untuk membangun itu. Perhutanan sosial menjadi pintu masuk untuk kesejahteraan masyarakat kita. Oleh karena itu perlu dioptimalkan manfaat skema kebijakan ini dengan baik oleh para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintu Maroso, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. KPH Sintu Maroso merupakan salah satu dari 13 KPH yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami punya 3 unit. KPH Sintu Maroso luasnya sekitar
300.000 hektar yang terdiri dari 3 unit pengolahan hutan, yaitu unit 10, unit 11, dan unit 12. Khusus untuk landscape Puna berada di unit 11 memiliki potensi yang sangat banyak dan beragam. Di sana kita akan melihat banyak potensi hasil hutan bukan kayu seperti damar dan rotan yang merupakan juga core bisnis dari unit 11 itu. Dan terdapat banyak potensi wisata arung jeram dan burung. Untuk kedepannya terkait dengan pemanfaatan HBK wisata dan lain-lain, kami mulai dari sekarang konsen untuk bagaimana menggagas pemanfaatan hutan lewat skema PS ini. Sudah ada 2 PS yang kami fasilitasi SIPU-nya untuk mendapatkan akses pemanfaatan hutan, terutama rotan dan damar. Kami melakukan kerjasama dengan masyarakat, bagaimana seluruh potensi-potensi yang ada di desa, yang ada di hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Kami juga sangat terbuka kepada semua pihak, termasuk dari NGO, LSM, dan mitra lain untuk bersama-sama bagaimana kita bisa membangun Poso, Kabupaten Poso khususnya, dan Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk mengakselerasi visi misi Gubernur Sulawesi Tengah. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah pedesaan melalui skema-skema perhutanan sosial. Untuk saat ini sudah ada 17 SK PS yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan untuk wilayah seluas 14.000 hektar. Dan ke depan ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Karya, skema PS selain skema perizinan berusaha, kami untuk menggenjot skema ini untuk pemanfaatan hutan di wilayah KPA Sintu Maroso ini. Untuk tata cara pengusulan PS ini kami permudah. Kami punya penyuluh di setiap wilayah, di setiap resort, dan kami punya penyuluh untuk setiap saat melakukan sosialisasi ke masyarakat dan memfasilitasi usulan mereka. Dan kami setiap saat berkoordinasi dengan Pokja PS Sulawesi Tengah dan teman-teman BPSKL untuk memfasilitasi usulan mereka ini. Sehingga tadi saya sudah sampaikan sudah ada 17 SK PS yang dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Balai KSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, adalah salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai KSDA Sulawesi Tengah itu bertanggung jawab langsung kepada Dirjen KSDAE yang kemudian dalam melaksanakan tugas Dirjen KSDAE itu dia melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Nah, tugas pokok dan fungsinya ini selain administrasi seperti biasa, ada yang namanya teknis gitu. Nah, di teknisnya ini itu bicara tentang perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, kemudian bicara bagaimana pengelolaan KPH, kemudian juga koordinasi terkait Tahura gitu, Taman Hutan Raya. Nah, kemudian di tugas pokok dan fungsi BKSDA itu kami kemudian ada aturan yang bagaimana tentang pengelolaan KSA KPA gitu. Selain KSA tadi ada namanya KPA, Kawasan Pelestarian Alam. Nah, Kawasan Pelestarian Alam itu ada di situ Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Buruh. Nah, selain KSA dan KPA itu kemudian ada namanya kawasan ekosistem lainnya gitu. Kawasan ekosistem esensial. Apa itu kawasan ekosistem esensial? Adalah kawasan di luar kawasan konservasi gitu. Jadi dia di luar kawasan konservasi, itu intinya gitu. KE ini dipakai untuk
perlindungan tumbuhan satwa atau yang biasa kita kenal keanekaragaman hayati untuk melindungi tumbuhan dan satwa tersebut yang ada di luar kawasan konservasi. Itulah kemudian kenapa ada KEE. Terkait bagaimana mengusulkan, kalau yang selama ini yang sudah terjadi itu adalah inisiatif daerah gitu. Karena memang Balai Konservasi Sumber Daya Alam secara spesifik bagaimana mengikuti KEE ini atau bagaimana mengusulkan KEE ini itu kemudian karena sudah ditunjuk, sudah ditetapkan. KEE ini melekat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di KSDAE ada direktorat khusus, Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem kalau sekarang ini namanya BPPE. Direktorat ini punya target-target sih, target-target. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang didorong untuk bagaimana terbentuk memang kawasan ekosistem esensial itu gitu. Jadi kawasan-kawasan yang ada kemungkinan menjadi sebaran satwa dilindungi, itu bagaimana mengembalikan ke kondisi awal supaya satwa keanekaragaman hayati kita miliki itu bisa terlindungi gitu. Jadi landscape Puna itu secara administratif adalah wilayah Kabupaten Poso. Lalu dalam konteks pengelolaan kawasan itu merupakan bagian dari wilayah kerja KPH Sintuwu. Kita bisa melihat bahwa landscape Puna ini kalau berdasarkan karakter ekologinya itu menjadi sangat penting di daerah Poso dan sekitarnya. Karena landscape Puna ini sebagian wilayahnya menjadi wilayah dari Das Poso. Kalau kita perhatikan secara fungsional, Das Poso ini dengan water reservoir-nya adalah Danau Poso, kemudian pada outletnya yaitu Sungai Poso, ada satu penggunaan sumber daya air yaitu pembangkit listrik tenaga air yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, secara fungsional itu merupakan adalah aset strategis nasional yang melayani tidak hanya di wilayah Sulawesi Tengah, tetapi termasuk hampir semua wilayah Sulawesi. Terlepas dari fungsi air yang dihasilkan, maka pengelolaan Das Puna atau landscape Puna itu menjadi sangat penting untuk mempertahankan tutupan lahannya. Kenapa? Satu sisi adalah berpengaruh penting pada produksi air Sungai Poso, di sisi lain berpengaruh penting terhadap ekosistem yang ada di wilayah itu. Yang berikutnya, ketika kita memperhatikan struktur tanahnya, lalu bentang lahannya sendiri, maka wilayah ini sebagian merupakan wilayah yang perbukitan dataran sempit. Artinya bukit-bukitnya tidak tinggi, tetapi relatif curang lerengnya. Nah, apa yang menjadi konsen kita? Bahwa hendaknya kita harus mengajar masyarakat di sana bagaimana bisa menjaga hutan. Sehingga tutupan lahan yang ada di sana itu masih didominasi oleh vegetasi hutan. Nah, tentu saja tidak cukup hanya dengan masyarakat, tapi harus dibarengi dengan satu kebijakan yang dilakukan oleh yang berkepentingan. Misalnya, Kementerian Kehutanan, ataukah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH-nya. Dan yang lebih menarik lagi, pelibatan pemerintah daerah adalah sesuatu yang sangat serius diharapkan. Di landscape Puna, kalau kita melihat perkembangan tutupan lahannya, nampaknya tidaklah terlalu besar bukaan lahan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, bukaan lahan yang terjadi ini bagus sekali nampaknya, sehingga perlu kita membina masyarakatnya agar di landscape Puna ini lahan yang ada
bisa menjadi lahan-lahan yang produktif dengan mengutamakan pemanfaatan areal penggunaan lain tanpa mengganggu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di kesempatan ini saya ingin ajak semua elemen masyarakat. Mari kita mengambil peran sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ayo kita jaga kawasan kita, menjaga tutupan lahan yang ada, sekaligus kita lindungi keanekaragaman hayati kita, karena itu adalah orang bilang titipan anak cucu kita gitu. Jadi bukan lagi hak yang kita miliki, tapi itu adalah titipan anak cucu kita. Terima kasih.